بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة لك وابتغى كل سنة وحدث سنة قبل أسأل سنة وعلي بيتي وأزواجي وزوجي وسنة سبحان الرحمن سنة كل من كل سنة الله يرضى الله وسلم سيدنا البقر وشبك النساء يحكي كنيسة الله يحمد من الحبش وحبش سعيد محمد وسلم سيدنا بنا الحسن سمع لكل بالأنبس المرام الرحمن تعشى علي مع الله بسم الله الرحمن الرحيم الإمام قبل الرشام وبسم الله العباد الحلال لنا هذا السيد الإمام علي بن محمد ولا سليم من الحي وبكر من بحرب صلى الله عليه سسن الله حجة الإسلام محمد الرسول والشيخ النووي الأربعة يتكشف الرحمن ويبان الوزيرات المباركات وأسرار ونور بالمغفر يجعلنا من حجمكم محبة وميتوبنا لملتهم ويسرنا بجنة عن الله يرزقنا الفتوى والرسل والمسر جسد والقلب ورتبة النسوان ولا يطوع علينا فتوى العارفين وكان يهدينا إلى السوي سبيل وإلى الأمر يسرنا وخلقنا وسواجكنا في الشمال الله يحفظنا يفتح لنا ويرد قلبي بالأجل ولميها بيتا وظهر منها وطم يختمنا بالحسنى وإلى حضر نبيها صلى الله عليه وسلم سير الفاتحة بالله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول الأمين والحبيب المكين وختم النبيين وسيد السابقين واللاحقين والتابعين على الله بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نصركم بحال دارك الهنا وبحر رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين قال رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين آمين. باب آداب الوضوء. فإذا أردت من الاستجاب فلا تترك السواك فإنه مطهرة للفم ومردة للرب ومسخطة للشيطان والصلاة بالسواك أفضل من 70 صلاة بلا سواك. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat baik zahir maupun batin dengan mendapatkan taufik dan hidayah sehingga kita kembali bisa berkumpul di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Diinginkan langkah kaki kita, mudah-mudahan kita dijadikan istiqomah, amin ya rabbal alamin. Melaksanakan wudhu itu sudah biasa kita kerjakan sejak kita belajar ilmu berwudhu. Tetapi ini adalah adab-adab bagaimana agar kita bisa melaksanakan wudhu itu dengan sempurna. Istilah sekarang istilahnya adalah isbaghul wudhu. Sebab apabila kita bisa melaksanakan wudhu dengan sempurna, maka setiap anggota tubuh kita, setiap bagian tubuh atau anggota wudhu yang tersentuh daripada air wudhu itu diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap tetesan demi tetesan air wudhu itu gambaran dosa-dosa kita yang berguguran. Dan Nabi SAW memberikan pesan kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik ini adalah salah seorang sahabat Nabi yang begitu dekat hubungannya dengan Nabi. Sejak umur 10 tahun diharagu Nabi, sampai 10 tahun baku rubut lawan Nabi SAW.
Tentu saja Nabi manakala memberikan pesan atau wasiat itu adalah pesan yang terbaik. Ujian Nabi kepada Anas bin Malik, wahai Anas, apabila engkau sanggup untuk menjaga wudu, selalu dalam keadaan berwudu, maka laksanakanlah. Sebab nanti apabila datang masanya malaikat pencabut nyawa, itu mencabut nyawa seseorang, sedangkan dia dalam keadaan berwudu, maka dicatat baginya seperti orang yang mati syahid. Mengkawa berwudu terus. Jadi makna isbagul wudu ini adalah wudu yang sempurna dengan melaksanakan segala yang sunat-sunatnya. Di sini yang dimaksud adab di sini adalah tuntunan bagi kita dalam berwudu, yaitu perkara-perkara yang wajibnya dan perkara-perkara yang sunat. Mohon berwudu bisa aja bang sudah seberatan. Karena akan di TPA tuh bisa beretannya wudu. Tapi nah hendak kita kaji ini adalah supaya mendekati wudunya Nabi Muhammad SAW. Nah, apabila engkau telah selesai daripada melakukan istinja, membersihkan diri dari najis, maka janganlah meninggalkan bersiwak. Artinya bersiwaklah engkau. Nah, bilanya disuruh jangan meninggalkan siwak, berarti jangan sampai kada bersiwak. Sebab ada hadis baginda Nabi SAW, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Seandainya wajah Nabi tidak menyulitkan atas umatku, tidak memberatkan kepada umatku, maka niscaya mereka aku perintahkan untuk selalu bersiwak manakala akan berwudu. Di dalam hadis yang lain, inda kulli sholah, sebelum sembahyang. Jadi 2 kali ini bersiwak nih. Hendak wudu bersiwak, ya, tuntong wudu gini. Hendak sembahyang bersiwak pula. Bersiwak ini semua orang bisa. Tapi bersiwak kita selama ini bujur kada mengikuti tuntunan para salafun soleh, guru-guru kita, sebagaimana yang dinukil oleh mereka dalam kitab-kitab. Tata cara bersiwak ini. Pertama dulu siwaknya itu jangan ke hadapan. Siwak itu ukurannya pakai handap 4 jari. Ya, 4 jari. Ini paling handap. Jadi kalau ada orang mau jual siwak 3 jari ini tuh karya kan dia jual malah 4 jari, dan paling panjangnya siwak itu adalah sekilan. Bila ada siwak 2 kilan kada kau dipakai itu diandak dikantongin kali badannya. Jadi ada yang sini panjangnya di bubuhan jamaah tablik itu. Jadi pentingnya bersiwak ini ulun pernah betakur lan bubuhan jamaah tablik itu. Jarulun kenapa bubuhan pian ini kada pernah tertinggal siwak ini. Memang kita sudah ketahui hadis-hadisnya, bahkan kawan-kawan kita pun banyak juga bersiwak. Tapi mereka ini saking pentingnya siwak itu, nilainya makanya sebuting handphone harus ada di kantong tuh pian. Julun kenapa pian ini kada pernah tertinggal lang siwak ini. Jadi sidin siwak itu mun kita membiasakan memakainya, nanti manakala kita dalam keadaan sakaratul maut, kita bisa syahadah mengucap la ilaha illallah. Itu yang penting benar kita. Kita hidup berapa puluh tahun di dunia dengan ini nah. Nang kita cari-cari itu adalah keselamatan, kenyamanan di akhir-akhirnya.
Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu yang menentukan adalah pada detik-detik akhir kehidupan kita. Bolehlah sekarang kita rajin ibadah, bisa beramal apapun, baca Quran, bersedekah, sembahyang sunat, puasa sunat. Tapi apa yang terjadi nanti manakala kita berada di tahun itu kita meninggal? Nang apa nang kita gawi? Kita takutan kalau pindah berubah iman ini. Tercabut iman ini nang takutan. Memang untuk mencapai suatu nihayah yang benar, yang baik, mesti dengan bidayah yang baik. Jadi melatih. Makanya kita ini punya kebiasaan hari-hari ini, ya, seandainya kita menganggap kebiasaan kita ini pantas bagi kita, kada ada masalah. Sebab kadang-kadang kita ini, aktivitas kita ini ada nyerempet-nyerempet kepada dosa kadang-kadang. Sampai kapan kita nyerempet-nyerempet dosa ini? Takutannya kita busiah, umur kita ditetapkan setumat lagi, kita masih dalam keadaan nyerempet-nyerempet dosa. Itu nang kita takutan tadi, ya. Innamal yamutul mar'u ala ma aisha alaih. Cara orang itu meninggal itu bergantung bagaimana apa yang dia perbuat waktu inya lagi sigar. Kalau inya waktu sigar baca atur aja gawiannya, lah tuh kena pas akhir usianya tuh Bina bisa mencari catur ini tuh, bisa juga ucap skak ya. Nah, tahu kita anak kau tuh kan apa? Jakannya Quran dibaca ya. Kalau ulun udah ketemu ada seorang perempuan itu di Kelayan A, Tuha sudah meninggal orangnya. Sebelum meninggal sempat membaca Yasin, membaca surah Waqiah, membaca surah Tabarak. Orang di kampung-kampung aja kawa menutup usianya membaca Al-Quran. Karena di masa hidupnya ketujuh membaca yang 3 surah ini nah. Lebih-lebih imba subuh itu nah. Itu dibaca. Jadi itu biasa sudah lah sampai meninggal kayak itu. Masya Allah. Kita ini kada tahu, kadang-kadang kita sedih bila ada kawan atau keluarga yang meninggal. Kenapa disedihkan? Orang-orang yang dekat kita nih meninggal, kenapa kita perlu sedih? Ujar ulama, mereka yang sudah meninggal itu ini sudah selamat, sudah melihat bentuk malaikat pencabut nyawa, sudah melihat. Sedangkan kita baru pernah melihat lagi. Itu jangankan kita, Nabi Ibrahim kebuliangan melihat malakul maut sampai pingsan Nabi Ibrahim. Jadi mereka-mereka yang sudah meninggal itu, ini sudah melewati itu semua. Sudah melewati perjalanan kematiannya, ditanya dalam kubur dengan 2 orang malaikat yang mananya. Ya sudah mengalami proses itu. Kita menangisi mereka. Mestinya diri kita ditangisi. Kita belum pernah lagi melihat wajah malakul maut mengerikan. Apalagi pertanyaan suara mungkar nakir itu kayak petir suaranya. Nah, jadi diri kita lah yang pantas untuk ditangisi. Jadi memakai siwak ini adalah yang sangat penting, diharapkan adalah nanti di akhir usianya orang itu bisa mengucap syahadat. Sebagaimana baginda Nabi SAW akhir usia beliau dalam keadaan sakarat, ya, bersandar di batang tubuh Siti Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bisa dipahami oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah bahwa beliau pengen disiwaki, karena sini sudah kada kau bersiwak, kada daya sudah. Melihat dan sandaknya Siti Aisyah, Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq mengikuti siwak, dicangangi oleh Nabi. Ujar Siti Aisyah, tidak lain lagi bahwasannya Rasulullah ini kepengen disiwak. Langsung diambil oleh Siti Aisyah siwak, diminta dari tangannya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq tadi. Lalu Nabi disiwak.
Nah, bahkan Nabi SAW menutup usia beliau dengan bersiwak. Kenapa kita kada? Iya kan? Paling kada nak sembahyang bareng dulu. Biar nang hendak berwudu kada bersiwak. Ya kalau imbah sembahyang bareng bersiwak. Nah, ulun sambil berbagi lempian seberataan lah, ulun menemukan dalam kitab yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait ulama Madinah, masih hidup, di dalam kitab Taqriratus Sadidat Bimasail Mubidah, cara mengikuti siwak. Ini kepalanya gini. Nah, ini kepalanya kada boleh dua, satu aja ini. Nah, imbah itu diandak gigi di atasnya. Nah, putar ke kanan, bentuk angka 8 berabah. 1, 2, 3, hanya tarik ke bawah kayak ilat. Nah, mau bincang aja, kada mau praktekkan bisa. Jadi 3 kali putar lah, 3 kali putar. Nah, kita menyibukkan diri kita dengan mencari nafkah di dunia, berusaha untuk memperbaiki kehidupan, mencapai tingkat kesuksesan yang luar biasa di dunia. Badagang berhujung rumah kono bisa rumah sampai kono albat masih sedikit sudah rumah. Ini kita sudah ada penghujung sudah di dunia. Bagaimana hujungan akhirat? Adakah kita bisa hujungan akhirat? Nang kita ulah gampang. Kayak apa caranya? Biasakan bersiwak. Murah pada rokok sebungkus harganya. Ulun di rumah ini paling gak ada 4-5 bisi. Karena ulun gak ada peringatan. Siwaknya mencak hilang. Jadi di kamar nih hendak ini, kena di sini hendak iwak. Ngot bamban 2 buting. Kena ada yang memberi hadiah datang umroh, siwak pulang dibarinya. Jadi ulun asa jangan siwak nang kada bungkus saja. Dan nang kada bungkus tuh keras juga bisa berdarah gusi. Ada pun nang keras, sampai ikat. Tuh guru itu kada tahu makan itu. Dulu mesti mau bungkus tuh. Jadi aromanya masih ada, masih basah. Ada nang sayang supaya jangan ajak karing. Plastiknya tuh kada dibuang, cuman digunting. Nah, pakai nanda pulang supaya masih basah gitu. Nah, ya kita ini kalau sudah karing kada apa-apa, direndam, dibasahi lagi. Ya, dibasahi lagi. Siok ini. Nah, apa gunanya siwak ini untuk kita mendapatkan hujungan akhirat? Berniatlah kita dalam bersiwak itu mengerjakan amalan sunnah, yaitu tathirul fam, memberasihi muntung dan menghilangkan bau. Untuk apa? Liqiraatil Quran, membaca Al-Quran. Kita ini sembahyang mesti baca Quran. Mulai baca Fatihah, surah-surah, bacaan waktu ruku dan sebagainya. Waktu membaca itu kita sudah bersiwak, memberasi muntung kita membaca kalimatut thayyibah, ayat-ayat yang mulia dan agung itu kita baca. Sebagai bagian adab, mengambil berkah ayat Al-Quran, kita berasihi dulu muntung. Bersiwak. Wa zikrillahi fi sholat, dan berzikir di dalam sembahyang atau mengingat Allah di dalam sholatnya. Jadi kita ini mesti ada niat-niat itu. Fa innahu mutharatun lil fam, karena dia bisa mensucikan mulut kita. Wa mardatun lirabb, untuk mencapai keridhoannya Allah Subhanahu wa taala. Wa mashatatun lisyaitan, menjadikan setan itu murka. Pokoknya kita ini menggawin apa aja nang kira-kira setan tuh ada ketujuan kita. Jangan ke setan himung mbak ampik. Nang mula setan gak ada ketujuh tuh kenapa? Itu digawi. Jangan nang maulah kuitan gak ada ketujuh, nang maulah ulama gak ada ketujuh. Jangan itu nang digawi. Dalam hadis disebutkan wassalatun bisiwak afdalu min 70 salatan bila siwak. Kita sholat
dengan menggunakan siwak ini gampang benar, lebih afdol daripada 70 sholat tanpa memakai siwak. Berarti kita berujung 70 sembahyang 5 waktu, karyakan 7 setiap hari. Balu sembahyang sunatnya pulang pakai siwak, berapa hujungan akhirat kita? Berapa harapan kita kena waktu kita hendak meninggal kena? Kau kada mengucap syahadah itu yang penting benar pian, itu nilainya ya melebihi apapun. Di akhir-akhir itu nang dicari benar. Jangan kita kalah bu jamaah tablik. Kita kadang-kadang suuzon lan orang. Wah ini jar guring dilanggar di masjid, kada menjaga kebersihan dan sebagainya. Bubuhannya untungnya kau menjaga tuh nah istiqomah itu. Ya tidak diwajibkan oleh baginda Nabi SAW, tapi bagi mereka itu wajib. Bahkan ada juga yang mengatakan, oh hadisnya doib, nggak usah diamalkan itu. Ya kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, pengikut Syafi'i, yang doib-doib itu kita ambil, kita amalkan. Tanpa adanya doib kita kada banyak yang diamalkan. Tanpa hadis doib kada banyak kita yang amalan. Untuk apa? Untuk mencapai kesempurnaan fadhailul a'mal, kebaikan-kebaikan di dalam beramal. Bahkan di Bukhari aja punya kitab khusus mengumpulkan di situ hadis-hadis doib. Ya, karena mesti sahih. Itu yang hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari itu, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Hadis sahih itu. Jadi mana pulang nang melemahkan masalah siwak ini, jelas benar sudah hadisnya. Insya Allah kita malam Senin akan datang ke siwak beratan ya. Mun arbi isi siwak ini bersiap mesti ada seikong ini nang menukarkan siwak berapa kotak. Allah bagiakan rugilah nang menukar siwak tuh rugilah. Berujung benar, pian anak beramal kadang alih lah. Tukaran siwak tuh bubuhanin nah jual itu kalau butingnya dipakainya bawa pahala namanya tadi nang memberi mola kan bawa pahala, nang tukang bagi siwak nang menggorakan siwak bawa otak-otak ini mola kan bawa pahala, karena mereka sebagai wasilah orang kau beramal gampang beramal, mau inya seorang bisa ada tukar di warung ada berjualan siwak ini, kecuali hakun berjalan kau sudah mampir kah berjalan dulu hanya kau dapat siwak ini. Di dalam riwayat lain menyatakan rakaatan bisiwak ta'dilu sab'ina raka'atan. Satu rakaat bisiwak itu sama dengan 70 rakaat. Nah, seandainya kada ada lagi hadis kecuali nang ini aja sudah cukup menyelesaikan sudah keutamaan daripada menggunakan siwak ini. Nah, jadi imbah kita sudah beristinja lalu hendak berwudu kita ya, maka bersiwak dahulu. Nah, imbah itu apa urutannya? Sumajlis lil wudu, lalu duduk untuk berwudu. Artinya sebelum duduk hendak berwudu itu bersiwak dahulu. Bersiwak dulu, hatan berdiri kah atau hatan duduk kah misalnya, bersiwak dulu hanya inya hendak baudu tadi. Jadi nang kaya apa kita sebagaimana di dalam pendapat Imam Romli menjelaskan bahwasanya imbah kita mendapatkan tempat duduk hendak baudu, maka urutannya pertama itu adalah guslul kafain, membasuh dua telapak tangan. Nah, urutannya nih mulai awal. Nah, batasan daripada telapak tangan itu sampai ku'ain, basuh. Kalau sana basuh sampai gini nggak ada, sampai ke sini aja nih basuh dulu. Sambil berdoa, ya Allah, sudah sampaikan kemarin kan, ya Allah jaga akan tangan ulun ini, ya Allah, ya. Yang jaga akan supaya jangan bermaksiat kepadamu, karena banyak benar tangan-tangan manusia ini nang
penyebab menggawe maksiat. Jadi kita sudah minta, sudah berdoa, maka Allah mesti memberikan pertolongan karena doa kita. Ini berdoa aja kada. Ya. Badan kadang-kadang kita kada pernah minta surga. Minta jauhkan dari api neraka aja kada pernah. Bujare membaca Allahumma ajirna minan nar, pikiran kan lain. Maknanya kada tahu juga apa artinya ajirna minan nar dia. Nah, ya Allah. Nah, lalu bagaimana dengan sembahyang secara berjamaah yang mendapatkan pahala 27 kali lipat, dalam riwayat yang lain 25 kali lipat bila sembahyang berjamaah? Lebih afdal mana dengan bersiwak 70 kali lipat, 70 derajatnya? Maka tidak bisa disamakan keutamaan sembahyang berjamaah. Bisa saja yang 27 derajat sembahyang berjamaah itu 1 derajat saja itu bisa mengimbangi bersiwak yang nilainya 70 derajat. Jadi hendak sempurna, sudahlah sembahyangnya itu berjamaah dapat sampai 27 derajat, nilai sembahyangnya pulang derajatnya didapat 70 dengan menggunakan siwak. Luar biasa. Apalagi kita sudah tua-tuaan ini, ya Allah, sadar sudah mau mengumpulkan pahala, ya sudah sangu kita. Nah, karena ada lagi sangu yang paling luar biasa, kecuali menjaga diri jangan sampai maulah Tuhan saik maasi. Itu istilah takwa, maasi lawan Tuhan. Ya, istilah takwa nih lah, maasi lawan Tuhan. Itu aja lagi kita. Nah, apalagi yang kita cari? Sudah juga lah, rumah ada aja, mobil, sudah motor ada aja, sepeda ada aja. Nah, apa pulang kita? Sadang sudah, ya. Nah, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabat beliau, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Maukah kalian wahai sahabat-sahabatku, aku tunjukkan satu amalan yang bisa menghapus dosa dan kesalahan kalian dan mengangkat derajat kalian? Jelas sahabat akan menjawab, bala ya Rasulullah. Pasti sudah. Karena pernah sahabat itu menolak. Nah, lalu Nabi SAW menjelaskan isbagul wudu yang sempurna, ikmal, ya, akmalul wudu. Termasuklah di antara wudu yang sempurna itu meniga-niga kalikan taslis, 3 kali membasuh. Ya, jadi kalau ada misalnya orang wudu hanya ancap-ancap 2 kali basuh, atau sekali basuh, jangan dipadahkan salah. Sebab 3 kali itu cuma sunat. Ini gara-gara melihat kawan, ikram sekali aja basuh, orang apa ancap-ancap dipadahkan salah, gara-gara itu juga kalian. Makanya bila paham kita mana kedudukan rukun, kedudukan sunat, kada mau tapahwal lawan orang. Karena perkara-perkara yang kita utamakan itu nang wajib, nang rukun, jangan mempermasalahkan nang sunat. Ya, mempermasalahkan nang sunat kada usah. Nah, isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu manakala kita dihadapkan dengan perkara yang sulit. Misalnya cuaca dingin, musim hujan, lah angin bertiup, wudu pulang tengah malam hendak tahajud. Justru manakala kita mendapatkan adanya masyaqqat, tantangan yang berat di dalam melaksanakan ibadah, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang berlipat ganda. Karena ada tingkat kesulitannya, ada tingkat masyaqqatnya kita. Di Higalanggar rumah lawan di Palanam di muka terminal, maulah sama pahalanya menuju ke masjid? Pasti kada sama. Karena tingkatan masyaqqatnya, kesulitannya lebih besar bila rumahnya jauh daripada masjid. Ada juga dalam hadis lain menyebutkan isbagul wudu fis sabarat,
yaitu menyempurnakan wudhu manakala cuaca sangat dingin. Kalau ini bil makarih, alal makarih, waktunya kada suka wudhu karena saking beratnya. Nah, wa kasratil khoto ilal masajid, dan banyaknya langkah kaki untuk menuju masjid, tempat untuk melaksanakan sholat. Makin banyak langkah kakinya, maka itu menjadikan sebab dosa dan kesalahannya diampuni, derajatnya diangkat Allah Subhanahu wa taala makin jauh. Makanya dianjurkan, kita disunatkan bilanya hari raya, ya kan, menuju ke tempat dilaksanakannya sholat Id itu arah menuju tempat ibadah tuh kita berkeliling nang terjauh, ya. Kenapa? Karena kita menjumpai saudara-saudara kita semuslim untuk bisa silaturahim bersalaman menjauh. Karena burikan daripada masjid itu jalan pintas saja lagi ke rumah. Nah, jalan pintas nanti parak. Jadi pamaraannya jauh, pembulikannya jalan pintas. Itu dapat kita pahala sunat. Jadi putar dulu lewat gang mana kah, ya kan? Mengkada mengalihi, ini bisa juga gang tuh tutup. Salahnya apa? Orang mah adakan sholat Id di situ dilanggar. Orang acak benar pian undangan mananya sholat Id. Jauh-jauh misalnya dalam berapa tempat di situ ulun babulik. Orang mah ampar saja dah di situ apa? Di aspal lah. Tak boleh. Salah gang masuk. Acak, jadi mesti besungsung itu. Besungsung. Nah, jadi penyebab kita ini mendapatkan ampunan daripada dosa dan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan wudhu manakala kita mendapatkan kepayahan di dalam wudhu tersebut. Melangkahkan kaki ke masjid, wantizarus shalah ba'dus shalah, menunggu satu sholat kepada sholat yang lain. Ini kita kan nunggu isya. Nah, ini satu cara supaya dosa-dosa kita ini diguguran, derajat kita diangkat terus oleh Allah. Bahkan ada keterangan menyebutkan seseorang yang menunggu dari satu sholat kepada sholat yang berikutnya, itu dicatat dia seperti melaksanakan sholat. Kalau di hadis ini menyebutkan bahwa itu satu cara kita mendapatkan ampunan dan diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadzalika ar-ribat. Nah, jadi keutamaan daripada berwudu ini, ada pian yang amalkan wudu ini nah. Jadi bilanya dawamul wudu. Bahkan kita sudah berwudu, hendak berwudu lagi, itu namanya tajdidul wudu. Dapat pahala sunat. Ini kita wudu nih lah. Ya kan? Kada batal, kita meyakini kada batal. Aku rasa hendak wudu lagi nah, wudu pulang pian. Bagus saja itu. Jadi tajdid wudu ngarannya. Cuman masalahnya kita hendak wudu itu harus meyakini diri kita ini sedang ada hadas. Padahal belum batal lagi kita. Kenapa wudu pulang? Berarti kada meyakini bahwa inya itu sedang berhadas atau kada. Makanya supaya mendapatkan yakin bahwa kami pian hadas loh. Hanya berwudu mengangkat hadas. Hadas dia sudah diangkat. Coba pikirkan logika aja lah. Pian kada batal. Lalu orang bang Isa ancep pian ke wuduan. Kenapa wudu nang apa itu? Batal kah kada kah? Tahu aja, padahal kada batal. Nah, ibadah itu memerlukan suatu keyakinan. Pian hendak sembahyang zuhur, harus yakin waktunya di waktu zuhur. Dan melapaskan niatnya, niat zuhur, kada mau asar, kada mau keraguan. Ibadah itu mesti ada keyakinan. Kada mau ada keraguan pian. Harus yakin itu. Nah, kemudian Nabi SAW di dalam riwayat Muslim, man tawaddu'a fa ahsanal wudu. Siapa nang berwudu dengan sebaik-baiknya berwudu. Nah, ini motivasi lah kita supaya kita akan mempelajari adat-adat berwudu itu nang kayak apa. Kharajat khotoyahu min jasadih,
maka keluarlah dosa-dosanya, kesalahannya dari batang tubuhnya. Tapi dengan catatan wudunya bujur-bujur. Wudunya itu juga kita melaksanakan sunat-sunat wudu. Bukan hanya dosa-dosa itu keluar daripada batang tubuh kita, hatta takhruja min tahti azfarih, bahkan dosa-dosa itu keluar daripada setiap kuku kita. Makanya hendak wudu tuh periksa kuku, nang kuku panjang, nang maragu kuku, kadang-kadang hanya bertanam kambang di muka rumah tadi. Ada masuk ke tanah, tertutup banyu di situ. Nah itu mesti diperhatikan. Maka ngalih pian babak kuku panjangnya maharagunya. Mun kada kau kada usah berkuku panjang. Ya, sebab bila kuku panjang ini berarti ini ingkar untuk melaksanakan kesunahan Nabi, yang mana kita dianjurkan motong kuku setiap hari Senin, hari Kamis, hari Jumat dengan kaifiyah tertentu. Ada cara-cara Imam Ghazali, ada cara-cara Imam Nawawi, terserah pian kayak apa caranya. Amun nang praktis tuh pian selalu mengikut tata cara Imam Nawawi. Memotong kuku mulai telunjuk kanan. Nah, hanya ke sini. Amun cara Imam Ghazali ini berdudi dulu. Mbah nang ke-10 hanya ini. Amun Imam Nawawi di sini dulu. Nah. Karena batis itu kadang lagi pian lurus saja, berurutan sampai 10 jari. Wah, luar biasa pian. Mohon kita inilah sudah mempelajari semua apa yang dituntun oleh Nabi kepada kita. Di samping kita mendapatkan pahala, janji Nabi nanti di hari kiamat bakal bertemu dengan Nabi, kumpul lawan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu kenikmatan melebihi nikmat surga sudah engkau bakal berlawan Nabi. Ya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Lalu sejak kapan adanya perintah untuk berwudu ini? Jadi ulun ada temukan di dalam satu kitab menjelaskan manakala Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, ya, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika telah berkata Tuhan engkau terhadap malaikat, ujar Allah, wahai malaikat-malaikatku, aku akan menciptakan di muka bumi ini khalifah, manusia atau pemimpin fil ardi. Ternyata dijawab oleh malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Ya Allah, ujar malaikat, mengapa engkau menciptakan khalifah atau manusia yang kerjanya nanti dia di bumi hanya bikin kerusakan dan menumpahkan darah? Ini kan nadanya kan kayak protes nih. Wa nahnu nusabbihu bihamdika, sedangkan kami ya Allah, kami senantiasa bertasbih mensucikan engkau, memujimu ya Allah dan mensucikan engkau. Apa jawaban Allah? Sesungguhnya aku lebih mengetahui, maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Yang kau kerjakan wahai malaikat aku tahu. Allah sarik lawan malaikat. Sebagian malaikat itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagiannya lagi bertaubat. Kan malaikat ini kerjanya la ya'sunallaha ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kada pernah bermaksiat lawan Allah. Apa nang disuruh Allah sami'na wa ata'na, itu maksudnya malaikat. Tetapi waktu Allah menginginkan untuk menciptakan manusia, kenapa ini nadanya nih malaikat ini seperti protes? Oh, ini manusia ini nanti bikin kerusakan aja, bunuh-bunuhan aja nanti di muka bumi ini. Tapi prediksi malaikat ini sudah kelihatan, terbukti di zaman kita sekarang ini. Terjadi sudah, dia bikin kerusakan aja, ya.
Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah tampak ujar Allah kerusakan di daratan dan di lautan karena tangan-tangan manusia. Nih, rusak sudah. Ya. Gunung jadi dari danau. Maka di sungai danau belum. Meginnya jadi danau. Ya Allah, ya jangan dijaga kan ekosistem alam ini misalnya kan bagus kan dijaga ya untuk masyarakat juga sebenarnya kan bukan untuk kepentingan pribadi. Nah untuk masyarakat semuanya. Nah lalu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagian malaikat, sebagiannya lagi bertobat, termasuk yang bertobat yaitu malaikat Munkar Nakir. Lalu Allah perintahkan kepada malaikat Munkar Nakir untuk berwudu dari mata air yang berada di bawah arasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wudu diperintahkan malaikat tersebut, kemudian mereka pun melaksanakan sholat bersama malaikat Jibril alaihissalam. Ini riwayat tentang awal wudu ya dan sholat berjamaah ya. Karena waktu itu malaikat Jibril adalah sebagai imam, pemimpin daripada malaikat, maka semua malaikat-malaikat yang di belakangnya itu bermakmum kepada malaikat Jibril alaihissalam. Nah, ada seorang perempuan yang hidup di zaman Nabiullah Isa alaihissalam. Waktu si perempuan ini membikin adonan roti, lalu kemudian adonannya itu diandak di mana? Di tungku api. Kan biasa kalau bikin roti itu dahulu tuh kan sampai ini sampai di daerah Yaman di Hadramaut itu bikin roti makanan untuk sarapan pagi. Nah, itu ada satu besi dibuat api di dalamnya, buat di situ ditutup, dibuka. Nah, itu hidangan untuk pagi hari biasanya. Nah, setelah itu ditinggal oleh si perempuan tadi adonan tadi untuk melaksanakan sholat. Ya mungkin dalam perhitungannya ya agak lama lah baru masak itu kan. Jadi menyempatkan untuk sholat. Rupanya waktu sembahyang itu datang iblis menyerupai seorang perempuan. Harta sembahyang itu ujar iblis tadi, adonanmu terbakar. Artinya sudah matang gitu nah, terbakar, sudah gosong. Padahal ini lagi sembahyang. Merasa tidak dipedulikan oleh si perempuan tadi, akhirnya anaknya yang masih kecil itu diangkatnya oleh iblis namanya menyerupai manusia tadi, lalu diandak di atas bara api. Ibunya lagi sembahyang, ya lagi sembahyang. Ternyata itu pun menyebabkan dia tidak bergeming. Tetap saja. Kemudian datanglah suaminya mengetuk pintu, masuk melalui pintu, melihat anaknya ada di bara api. Ternyata api tidak membakar anaknya. Selesai setelah peristiwa itu, lalu dilaporkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam tentang si perempuan tadi. Ujar Nabi Isa panggil perempuan tadi. Artinya luar biasa ini. Ujar Nabi Isa, wahai perempuan, apa sebenarnya amalan engkau ini sehingga engkau mendapatkan suatu kemuliaan yang luar biasa sampai anakmu sendiri tidak disentuh api, berusaha untuk mengganggu sholatnya iblis, tidak dipedulikannya. Kata perempuan tadi, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu. Itu amalan satu. Bilanya berhadas, wudu. Dan manakala aku sudah berwudu, aku melaksanakan sholat. Yang kedua, jadi bilanya wudu itu sholat. Ya mungkin ya sholat sunatul wudu bisa, ya kan, bagus itu, ya kan. Itu tidak dikerjakan Nabi, tapi Nabi tidak menolak Sayyidina Bilal bin Rabah melaksanakan sholat itu. Ini kan bid'ah. Kalau bid'ah itu hanya diartikan Nabi kadang menggawi, iya kan? Berarti sholat sunat wudu bid'ah juga. Hah? Iya. Artinya Nabi itu
memutuskan, menyatakan takrirnya Nabi itu karena masalah. Nah, kemudian yang ketiga kata perempuan tadi, amalanku adalah apabila ada orang berhajat kepadaku, maka aku mengabulkan hajatnya. 3 amalannya, ya. Tapi amalannya yang khusus yaitu tidak membiarkan dirinya dalam keadaan berhadas. Jadi bilanya berhadas, ya, bilanya batal bodoh pulang. Bahkan ujar Allah, ya Musa, wahai Musa, hendaklah engkau senantiasa berwudu apabila engkau ditimpa satu musibah, lalu engkau dalam keadaan tidak berwudu. Nah, la talumanna walumu ampusak. Jangan kau nyari-nyari kesalahan orang lain, salahkan dirimu sendiri, ujar Allah. Jadi bagus amal wudu ini lah, mudahan kita mau menggawi lah ulun pian sebaratan, mudahan kau menjaga wudu ini. Nah, maka jar wudu ini pian karena mau kena sihir. Kalau mau ada orang pindah guna-guna ke pindah sarika hipnotis, kenapa kan jadi bagus banget pian amalan babinian nih. Ulun babinian ini minta amalan bodoh itu aja. Jadi kan bila bodoh itu mau hai cahaya tapi himmat lagi nak pakai make up. Ini himmat begincu lah macam-macam, ya, obsesi begincu lawan make up tuh. Nah, sebenarnya bisa berkurang obsesinya itu dengan membiasakan bodoh itu. Ulun pianlah bila ziarah atau babinian tuh kan pakai make up macam-macam. Bila sudah ziarah ke basir itu ulun suruh turun berdan. Pian bodoh juga sini. Nah. Itu pian ragu-ragunya bodoh sebab sudah bagian make up tuh. Kenapa bodoh? Ini juga pertilasannya Habib Basireh di sini. Ayo ikut aku berkah di sini bahari Habib Basir di sini. Oh, ancepin karena bodoh lagi yang hijau. Bodohan beratan. Bantre. Itu pian terpaculan beratan nyantok. Tapi baik kembali ke bis itu masing-masing bahasa pulangnya begitu. Nah, artinya apa? Semangat untuk mendapatkan keberkahan itu lebih besar daripada perhatian manusia. Beginju, berbubur dan bagus-bagus penampilan itu kan sebenarnya kita minta perhatian manusia aja. Iya kan? Ternyata kekuatan untuk mendapatkan keberkahan itu lebih besar. Jadi hakunnya membuang ginju dari itu. Bodohan jadi itu. Nah, jadi mudah-mudahan kita lah termasuk daripada orang-orang yang suka berwudu, dan mudah-mudahan perkumpulan ini menjadi sebab dosa-dosa kita diampuni Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemuliaan di sisinya, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah dengan dipanjangkan umur dalam keadaan ibadah dan taat kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyat wa ila hadratin nabi al-fatihah. Wa